虚虚实实，变化无则。Ternyata yang datang adalah senior Sui Yu. Tetapi kedatangannya di sini untuklah menengahi perselisihan mereka, guys. Dia mewakili para juniornya untuklah meminta maaf kepada Qin Yu. Setelah mereka pergi, Huang Fuling dan juga Huang Fujing cukuplah begitu kebingungan. Padahal dia dikenal sebagai orang yang begitu jahat dan juga begitu licik. Jadi ya mereka menganggap senyumannya itu hanyalah sebuah senyuman palsu. Setibanya di tempat istirahat atau kediaman baru milik dari Qin Yu, dia meminta kepada mereka berdua tidak perlu ada yang namanya pelayan, karena dia bisa untuklah sendirian di sini. Mendengar itu ya, mereka berdua menghargai keputusan dari Qin Yu. Setelah mereka pergi juga, Qin Yu meminta kepada Paman Fu dan juga Tuan Qiuzong untuklah mengatur semua dewa, sedangkan untuk Xiaohei ikutlah dengan dirinya. Dia dipertanyakan bagaimana dengan pelatihan dia selama ratusan tahun ini. Xiaohei atau Heiyu langsung memberitahunya kalau dia telah menyentuh sesuatu yang begitu penting, yang dimana dia telah merasa kalau dirinya ini memiliki kecepatan waktu yang mengalir di area sekitar tombak. Namun ya, untuk saat ini dia belum bisa memastikan apakah perasaan tersebut sebagai keterampilan atau hanya sebuah kemampuan yang sementara saja. Dan Qin Yu meminta kepada dia untuklah jangan menggunakan kekuatan tersebut dengan secara sembarangan. Takutnya kemampuan ini setara dengan Raja Dewa, sedangkan dia ini masihlah berada di ranah Dewa Surgawi tingkat menengah. Jika beberapa orang terkuat mengetahuinya, maka dia akanlah mendapati masalah. Sudah tahu kan seluruh dewa yang berada di alam dewa ini memiliki sifat kecemburuan tingkat tinggi. Sesingkatnya, Qin Yu kembali untuklah berkultivasi, untuklah mempersiapkan pertarungan dia, yang dimana dirinya ini meneteskan beberapa darah ke dalam teratai emasnya, yang membuat manik-manik tersebut juga langsunglah berputar, yang menandakan dia akanlah mendapati kemampuan terbaru, yaitu sebuah bayangan yang setara dengan tubuh aslinya. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah mempelajarinya. Sesingkatnya, 1 tahun pun telah berlalu. Untuk mutiara surgawi tersebut atau manik-manik yang dia sebut, kini berhasil untuklah dia murnikan dan langsunglah berubah menjadi satu bayangan. Setelah melihatnya, Qin Yu sangatlah menyukai sosok tersebut. Sebab untuk tubuh bayangannya 1:1. Untuk masalah kekuatannya, dia juga cukuplah penasaran. Dia akanlah melihat bagaimana dengan bakat bertarungnya. Ketika dia mengibaskan tangannya, ternyata bayangannya ini memiliki energi yang begitu sangatlah dingin, bisa membuat sekeliling menjadi beku total. Tidak sampai di situ juga, jika bayangan ini berhasil untuklah dihabisi oleh seseorang, maka bayangan tersebut bisa untuklah mengatur ulang. Jadi anggapannya bayangannya ini benar-benar begitu abadi, asalkan tubuh asli dari Qin Yu sama sekali tidaklah kenapa-napa. Dan Qin Yu menjadi begitu sangatlah iri dengan bayangannya sendiri. Karena ya untuk bayangannya ini, walaupun tidak mempunyai jiwa, namun tubuhnya lebih kuat daripada tubuh aslinya. Itulah yang dia rasa. Karena tidak memiliki jiwa, bayangan tersebut pun langsunglah diberikan. Dan dia diperintahkan untuklah tinggal di sini beberapa waktu cukup lama untuk memahami hukum spesial dari Meteor Tears. Dan siapa sangka baru saja dia memerintahkannya, ternyata untuk bayangannya ini cukuplah begitu luar biasa. Karena untuk pemahamannya jauh lebih hebat daripada dia memahami hukum ruang. Ya konsepnya seperti satu kesatuan. Dan pada malam harinya, Qin Yu juga terpikirkan. Dia tidak tahu kapan tingkat ketiga alam Jiangnan atau alam dia sendiri benar-benar akanlah dibuka. Sebab untuk alam yang telah dia buat ini, sudahlah terdapat banyak sekali para dewa. Lalu dia memanggil Paman Fubo dan juga Qiuzong dengan mempertanyakan, dalam setahun terakhir ini, apakah ada kandidat yang cocok untuklah bergabung dengan tim mereka? Paman Fu menyarankan Xiaohei untuklah ikut serta, tetapi Qin Yu tidak akanlah membawa dia. Sebab tombaknya ini memiliki hubungan dengan kekuatan ruang dan waktu. Jadi, jika para Raja Dewa atau para Kaisar mengetahuinya,
maka masalahnya tidak akanlah berujung. Dan Kyuzong langsunglah berbicara kalau dia mempunyai saran. Kandidat yang paling bagus untuk saat ini yaitu si Tianjiu atau si Tuan Naga Hitam, karena dia adalah yang terkuat di antara para dewa. Dan duanya lagi yaitu Suifu dan juga Kang Qi. Lantas mereka bertiga pun langsunglah dipanggil. Di sini mereka bertiga langsunglah diberitahu mereka akan memasuki alam Jiangnan dalam 10 tahun ke depan. Dan mereka akanlah berlatih di sana, serta ada beberapa senjata yang mereka bisa pilih. Dan 4 senjata tersebut membuat mereka semua menjadi begitu terkejut, terutama untuk Kyuzong, kalau Qin Yu ini tidak bisa diremehkan. Sebab untuk keempat senjata tersebut adalah artefak dewa tingkat atas. Bagaimana cara dia bisa mengeluarkan keempat senjata ini dengan begitu mudah? Itu saja sudah sangatlah mengejutkan mereka. Dan yang lebih terpentingnya, dari mana dia mendapati 4 artefak tersebut? Pada awalnya, Tanju sangatlah tertarik dengan pedang haus darah, karena itu sangatlah cocok dengannya. Tetapi Qin Yu langsunglah memperlihatkan pedang besar yang berada di depannya. Dan ketika diperiksa dengan begitu detail, ternyata untuk pedang yang begitu besar bisa berubah menjadi 3 macam. Contohnya seperti menjadi golok, menjadi pedang layaknya seperti katana, dan juga menjadi pedang besar lagi. Bahkan perubahan ini tidaklah terbatas, tergantung dari kreativitas penggunanya. Melihat kemampuan pedang ini tidak terbatas, Tanju langsunglah memilihnya guys. Sebab dia berpikir dengan menggunakan pedang ini, maka 9 bayangannya juga bisa untuklah memakai pedang secara bersamaan. Ya benar juga sih. Dan untuk Suifu mendapati kapak berwarna biru, sedangkan untuk Kang Qi mendapati pedang haus darah. Tetapi untuk mereka berdua ini hanyalah dipinjamkan, yang dimana mereka berdua ini akanlah bertarung satu sama lain di alam Jianglan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, dan pemenangnya akanlah bergabung dengan dia di dalam pertempuran berikutnya. Dan untuk Tanju adalah pengecualian, karena dia adalah yang paling terkuat untuklah saat ini ya guys. Dan sesingkatnya, hari pertempuran atau hari kompetisi sudah benar-benar dimulai. Terlihatlah komposisi timnya Qin Yu berisikan Paman Fu, Kyuzong, Tanju, dan juga Suifu. Tidak lama dari itu juga, para petinggi telah berada di sana. Kita diperkenalkan salah satu dewa lagi yang bernama Huang Fu Lei. Lalu untuk sang kaisar langsunglah mengumumkan. Di sini ada 3 kelompok yang akanlah ikut serta, yaitu Dong Hou, Sui Yu, dan juga Qin Yu. Dan untuk pertempuran ini memiliki 9 ronde. Jika mereka mendapati poin terbanyak, maka mereka akanlah memperoleh posisi kepala istana. Dan untuk pertandingan pertama dewa kelas rendah, pertarungan pihak Qin Yu melawan pihaknya Sui Yu. Karena pertarungan kelas dewa rendah, berarti Suifu lah yang dikerahkan. Tetapi untuk Qin Yu merasa kalau pihak dari Sui Yu ini telah melakukan sebuah kecurangan, karena yang dikerahkan ini bukanlah kelas dewa rendah. Hal ini membuat Qin Yu cukuplah begitu kebingungan. Sepertinya penilaian mereka dengan tingkat dewa rendah cukuplah berbeda. Sebab untuk lawan dari Suifu ini telah berada di tingkat dewa rendah puncak yang sebentar lagi akanlah mencapai tingkat menengah. Jadi ya pada intinya untuk saat ini Suifu lebih lemah daripada gadis tersebut. Dan pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Benar saja dugaan dari Qin Yu kalau pihak dari Sui Yu telah melakukan sebuah kecurangan guys. Sebab untuk gadis tersebut berasal dari kandidatnya Bibi Liu Xiang. Serta senjata yang dipakainya ini jauh lebih kuat daripada Qin Yu. Pantas saja Suifu dapatlah dikalahkan dengan begitu mudah. Dan untuk babak keduanya, Tanju akanlah melawan Sui Yi. Lagi dan lagi, pihak mereka dibekali dengan artefak surgawi yang jauh lebih kuat daripada Qin Yu. Tetapi Bibi Liu Xiang terlalu meremehkan kemampuan dari Tanju. Karena ya untuk Tanju ini bisalah mengeluarkan 9 bayangan dengan begitu mudah. Dan setiap bayangannya ini bisalah memakai senjata yang diberikan oleh Qin Yu. Jadi ya pertarungan ini begitu sangatlah mudah membuat Sui Yi berhasil untuklah ditumbangkan.
分身，你想得美！你不可能赢我！这把神剑，Skornya menjadi 1-1. Dan ini adalah pertarungan penentuan guys. Jinyu akanlah melawan Sui Yu. Dan sudah kita duga-duga kalau Sui Yu telah dipinjamkan kekuatan Hongmen Li Dao yang lebih kuat daripada yang lain. Karena kita sudah tahu sifat dari Bibi Liu Xiang tidaklah mau mengalah dan juga tidaklah rela posisi ini diambil oleh orang lain. Dan Sui Yu menantang Jinyu dalam menggunakan alih formasinya. Lantas ya, Jinyu langsung menerimanya yang membuat dia terjebak dalam formasinya. Untuk sang kaisar dan juga Bibi Liu Xiang menjadi begitu takjub dengan kekuatannya Jinyu. Karena tingkatannya sudah sampai sejauh ini, baginya itu sangatlah mustahil. Sebab formasinya ini sudahlah berbeda jauh dari ekspektasi mereka. Bahkan sampai tidak terpikirkan saat ini. Dan Huang Fulei langsunglah mengakui kalau Jinyu adalah orang nomor 1 di bawah Raja Dewa dalam kekuatan formasi. Jika dia bisa menerobos ke Raja Dewa, maka dia akanlah menjadi satu-satunya ancaman yang paling besar jika menjadi musuh mereka. Sedangkan untuk Sui Yu, dia telah tenggelam dengan kesombongannya. Dia menganggap kalau alih formasi dari Jinyu ini cukuplah begitu lemah. Tetapi di dalamnya, dia tidak bisalah untuk berkutik sama sekali. Jinyu teruslah mencoba memprovokasinya. Karena dia telah memintanya, maka jangan salahkan dia kalau dirinya akanlah terjebak di sini seumur hidup. Ya, walaupun itu hanyalah sebuah ancaman ya. Dan Sui Yu pun langsunglah menantangnya kembali kalau dia bisa untuklah menghancurkan formasi ini dengan begitu sangatlah cepat. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan percepatan luar angkasa. Tetapi serangannya langsunglah berbalik arah kepadanya. Ya, kasihan juga sih. Dirinya yang pantang menyerah, dia pun teruslah menerjang dan menerjang. Tetapi keberadaan dari Jinyu sama sekali tidaklah ada di sana, yang membuat dia merasa begitu jengkel dan meminta kepada Jinyu jika dia mempunyai nyali, keluarlah dan bertarung dengannya. Ia mana mau, Jinyu kan adalah ahli formasi. Mana mau dia bertarung dari jarak dekat. Itu pun jika benar-benar terpaksa. Dan ketika Sui Yu mengeluarkan kekuatan penuhnya, Jinyu langsunglah keluar untuklah mematahkan serangan tersebut guys. Sehingga Sui Yu pun terkena serangan ketika dia sedanglah mempersiapkan kekuatan penuhnya. Ya, setelah mendapati beberapa serangan, Jinyu langsung meminta kepada dia lebih baik menyerah sekarang juga daripada mentalnya benar-benar terganggu. Tetapi Sui Yu tetaplah bersikeras kalau dia pasti bisa untuklah menerobos. Dan Jinyu langsunglah memberitahu, percuma saja dia untuklah berjuang keras karena sebetulnya ini adalah ruang dia sendiri. Jadi ya, walaupun dia menyerang, dirinya akan terus-terusan diserang. Mendengar itu, Sui Yu langsung meminta maaf dan dia mengakui kekalahannya. Setelah kemenangan dari Jinyu, pihak dari Dong Hu juga menjadi begitu sangatlah terkesan. Lebih tepatnya sih ketar-ketir ya, sekelas Sui Yu aja tidak bisa untuklah keluar, apalagi dengan pihaknya. Sehingga mereka juga memutuskan untuklah mengakui kekalahan. Maka dengan begini, pemenangnya adalah pihak dari Jinyu. Karena dirinya sudahlah menang, dia pun langsunglah mendapati sebuah jabatan sebagai Tuan Istana Lansuan. Jadi untuk saat ini, mereka juga haruslah menghormati Jinyu sebagai Tuan Istana yang baru. Ini mah namanya kemenangan easy peasy. Lalu pada malam harinya, mereka pun memutuskan untuklah merayakan kemenangan dari Jinyu. Dan Huang Fulei langsunglah mendekatinya, karena dia juga inginlah menjadi partner dari Jinyu. Dan dia pun menceritakan, jika pemilik Tuan Istana Lansuan sebelumnya masihlah hidup, mungkin saja mereka akanlah begitu cocok dan membuat Lansuan menjadi begitu sangatlah kuat. Lantas, Jinyu menjadi begitu penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pemilik sebelumnya? Dan ternyata perang besar antar dewa telah terjadi dari 600 triliun tahun yang lalu. Gila, triliun coy.
Gara-gara perang tersebutlah membuat ketiga pemimpin aula benar-benar meninggal dunia atau gugur dalam peperangan. Tetapi juga ada beberapa raja dewa yang telah berhasil memenangkan peperangan tersebut. Mereka menjadi master surgawi ketiga. Mendengar itu ya, Jin Yu langsunglah tertarik untuklah mengulik informasi tersebut ya. Apalagi dengan kata-kata master surgawi. Ini sudah pasti bersangkut paut denganlah gurunya. Dan kita akhiri untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Mohon maaf ya, untuk hari ini cukuplah terlambat karena Mimin masihlah ngerakit PC dan Mimin barulah belajar. Jadi ya cukup lama. Dari semalam sih udah ngerakit, tetapi emang dasarnya pemula, jadi ya masih banyak salah-salahnya. Jadi mohon maaf jika memang nantinya ada keterlambatan ya guys. Mimin ucapkan lagi terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.